Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua toh? Alhamdulillah. Anak-anak, ya, kenapa? Oh, Mas Adit tidak terlambat. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa mendengar ya. Kalau kemarin Mas Adit terlambat, hari ini tidak terlambat. Kita dengarkan cerita Mas Adit. Kenapa kemarin itu Mas Adit terlambat? Iya, diutarakan aja. Gimana? Rumah saya sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya 3 kilo. Hanya saya meremehkan jarak rumah saya. Terus sehingga saya tidak memperhitungkan kemacetan, makanya saya jadi terlambat. Iya, iya. Terus hari ini tidak terlambat. Berangkatnya lebih awal dari kemarin. Kalau kemarin kurang berapa menit? 15 menit ya. Kalau hari ini 30 menit. Iya. Jadi anak-anak kita bisa dapat pelajaran dari Mas Adit agar tidak terlambat sekolahnya, meskipun jaraknya dekat. Ya kurang 30 menit lah kita berangkat dari rumah, sehingga kalau ada kemacetan tidak sampai terlambat. Ada nasihat dari Mas Adit. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan. Kalau pertemuan pertama kemarin itu kita memperbaiki makhorijul huruf. Yang kedua, pertemuan lagi kita mengartikan ya. Hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat At-Tin. Oke, ada 5 ayat ya surat At-Tin itu. Coba kita bahas bersama-sama. Ya, kita awali dulu baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, surat At-Tin yang pertama menjelaskan tentang bahwa tin adalah nama buah yang enak, lembut, serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu empedu mungkin ya di sini, pada saluran air seni, menggemukkan badan. Nah ini bagi anak-anak yang kurang berat badannya bisa mengkonsumsi buah tin, dapat melonggarkan rongga hati dan limpe. Ya Allah, banyak sekali manfaat dari buah tin. Kalau buah zaitun, ya, buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan buah zaitun itu mengandung minyak yang melimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ya Allah, ini sudah disiapkan sama Allah. Adanya ya kalau di Mekah ya, di Mekah. Di Indonesia enggak tahu ini, mungkin sudah ada juga. Oke. Itu ayat pertama tentang buah. Allah sudah menyiapkan untuk hambanya di dunia ini. Yang kedua, ayat kedua. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel di Arab sana dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 285 meter, berarti 2 kilo 285 meter tingginya itu. Masya Allah, itu tinggi
Gunung Sinai, dikenal juga dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di Gunung Sinai ini tempatnya Nabi Musa menerima wahyu yang pertama waktu diangkat menjadi Rasul, tandanya menerima wahyu yang pertama itu. Demikian juga pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Subhanallah. Sekarang ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah, karena siapa yang memasuki kota Mekah terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah disebut juga dengan Ummul Qura. Juga banyak menyimpan sejarah-sejarah zaman para nabi, termasuk zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu kota Mekah. Ya. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia, ya, proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk lainnya. Manusia memiliki akal, jasmani, ruhani, nafsu. Anggota tubuh manusia itu serasi, seimbang, sehingga tampak keindahannya. Ya, sedangkan ciptaan yang lain seperti katakan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu dan menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi mulia, ya, dibanding dengan ciptaan Allah yang lain, karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Apabila manusia hanya mengutamakan nafsu saja, maka derajatnya seperti hewan, bahkan lebih jelek dari hewan, karena manusia diberi akal, pikiran, itu tujuannya untuk apa? Membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Nah, kalau tidak bisa memfungsikan akalnya, subhanallah, lebih jelek dari binatang. Subhanallah, astagfirullah. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu, ya. Sekarang ayat kelima, Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, Allah ciptakan itu, tetap dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, tidak mau belajar ini, ya. Sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW sebagai utusannya, maka manusia itu tidak sempurna lagi. Kalau jasadnya sempurna, tapi akhlak dan perilakunya sudah tidak selayaknya manusia. Nah, ini harus kita jaga. Oke anak-anak. Sekarang ayat ke-6. Orang yang tidak pernah hina adalah siapa? Mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang telah diperintahkan, diajarkan Rasulullah SAW, dan melaksanakan amal sholih. Orang yang demikian akan selamat hidupnya, baik hidup di dunia, lebih-lebih hidupnya di akhirat, dengan menjaga keimanannya. Ini kita berjuang ini, menjaga keimanan. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, semuanya harus dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungjawabkan saat nanti hari kiamat. Maka
karena sudah diadakan bukti-bukti di dunia, sehingga anak-anak, apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita pegang, kita perilakukan, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikannya lebih banyak, sudah Allah siapkan kenikmatan, yakni surga Allah yang tiada taranya. Kalau kejelekannya itu lebih banyak, neraka Allah sudah disiapkan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak sampai melakukan hal-hal yang Allah tidak suka. Ayat 8 terakhir. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi keputusan atas persoalan apa saja. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom yang tidak dapat terlepas dari penglihatan, dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak-anak, dengan kita mempelajari surat At-Tin ini, kita berhati-hati dalam berpikir, dalam berucap, melihat, mendengar, gitu. Ini digunakan apa saja ini, tangan kita, kaki kita. Lebih-lebih sekarang di zaman era modern seperti ini, semuanya pegang HP sendiri-sendiri, di rumah, di kamar, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha mengadili hati-hati. Tidak ada yang tahu kita dari persembunyian manusia, tapi kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anak-anak isi kandungan yang menjelaskan surat At-Tin. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Allah selamatkan semua anggota badan kita, hati kita, pikiran kita, penglihatan, ucapan, pendengaran, dan anggota badan semuanya Allah selamatkan agar tidak mendapatkan hisab, selamat dari hisab di akhirat nanti. Demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.